Welcome to Tiba-Tiba Podcast. Wow, ini penontonnya makin rame ya. Semalam ada sekitar 1000-an orang, Dok. Waduh, makin malam makin liar. Diperkirakan. Pemirsa setia Faas Ground, di Tiba-Tiba Podcast malam ini kami kedatangan seorang dokter. Beliau masih muda, kemudian karirnya bagus, sampai bisa kita ketemu di klinik PT Pulau Sambu. Kemarin ada program sunatan massal. Nah, bekerja sama dengan beliau. Kalau Anda penasaran, saya tidak lagi karena sudah ada dokternya di samping saya, Dokter Ari Abimayu. Ya, ganteng kan? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya. Oke, Pak Dokter. Ya. Kalau ibarat pepatah lama tuh, tak kenal maka tak sayang. Cakep. Bukan pantun. Jadi kita kenalan dulu Pak Dokter ya. Nama lengkapnya, kemudian mungkin asal Pak Dokter dari mana. Kayaknya itu dulu permulaan lah. Oke. Karena aja saya juga sadar diri nggak terkenal ya, Dok. Bang ya, nggak sekenal Sekarang dokter abis ini Tirta. langsung terkenal nih. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Oke, nama saya Dokter Ari Abimayu. Kebetulan saya sini bekerja sebagai dokter klinik di PT Pulau Sambu Kuala Enok. Alhamdulillah. Kalau ditanya umur, jangan ditanya. Kenapa? 29. 29. Wah. Ternyata Muka udah tua memang. Umur yang masih muda. ya. Pak Yudis, umur Pak Dokter 29 tahun. Kayaknya masih muda Bang Munil ya? Bang Munil mana Bang Munil? Kayaknya kita seumuran nih, Dok. Wah, Kayaknya. Jadi kalau untuk asal saya berasal dari Kota Rengat, Kota Rengat, Indragiri Hulu. Oh, berarti kakak adik nih kita ya. Kakak adik kita, Iya, nggak jauh antara beda. Inhil 11, sama 12. Inhu. Oke, Dok. Jadi saya pendidikan di Universitas Baitur Rahma sebagai kedokteran. Universitas Baitur Rahman Baitur Rahma di Sumbar, di Padang. Padangnya ya, di kota Padang ya. Di kota Padang. Itu ibu kotanya. Itu ibu kotanya. Padang ibu kota Sumbar. Sumbar ibu kotanya Padang. Kebalik. Oh, kebalik. Iya. Betul. Padahal saya IPS, Dok. lupa. Oke. Ada lagi, Dok, mau disampaikan perkenalan? Mungkin cukup lah. Tapi kalau ada yang masih penasaran, status saya masih belum menikah. Itu aja. Belum nikah? Belum menikah. Berarti single dong. Kalau dibilang single kurang pas. Saya Kurang udah pas punya ya? pacar. Waduh, dikasih pula keluhnya udah punya pacar, guys. Sebagai cowok yang setia harus jujur. Betul. Jujur. Jadi kalian para ciwi-ciwi harap bersabar. Oke, Pak Dokter, biar lebih santai nih, saya izin nih Pak Dokter, apakah saya manggil Pak atau Bang Dokter atau Mas Dokter? Boleh Bang, boleh adik. Bang ya. Oke, Terserah. siap. Bang Dokter semakin aja ya. mudah semakin bagus. Siap. Dek Dokter. Abang aja ya, Abang Dokter. Nah, tadi udah secara singkat tuh kita kenalkan dokter muda kita yang hampir 1 tahun bertugas di klinik PT Pulau Sambu Kuala Enok. Jadi kita ingin tahu malam ini temanya tentang kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol apa yang hal mendasar sebenarnya yang kita tidak tahu, apakah itu baik untuk kesehatan apa tidak ya Bang Dokter ya. Sebelum itu Bang Dokter, mungkin kita ingin tahu nih, Bang Dokter sampai tugas ke klinik PT Pulau Sambu Kuala Enok ini keinginan sendiri atau memang ada panggilan tugas? Itu gimana ceritanya itu? Okay. Bisa sampai ke katakanlah daerah pesisir nih. Kalau dari Rengat mungkin agak tak mungkin ya sampai ke sini ya. Tapi sampai hari ini Bang Dokter udah sampai ke Kuala Enok. Iya, itu keajaiban. Oh, Keajaiban. Tiba-tiba langsung ke sini. Jadi gini ceritanya. Jadi intermezzo aja, sekedar cerita singkat aja, kisah singkat. Jadi rata-rata dokter muda atau dokter yang baru selesai pendidikan, yang udah tercantum nama dokter di pangkal namanya,
itu rata-rata dan kebanyakan itu cita-citanya bekerja di PT atau perusahaan swasta yang besar. Nah, Merata ya? alasannya Alasan bagaimana? alasannya karena pengen nabung. Pengen nabung. Iya. Oh, berarti udah mungkin tabungan Bang Dokter ya. Belum. Mudahan. Mudahan Amin, ya. amin. Jadi dengan alasan itu banyak kedokteran, ada anak kedokteran yang baru lulus itu pengen atau bahkan cita-cita termasuk saya. Iya, Jadi iya, iya. kebetulan ada dokter spesialis bedah, Dokter Indra Dokter Indra di di Puri Husada, kabupaten di Kota di Tembilahan ya. Tembilahan. Oke, Benar. Jadi itu sepupu jatuhnya di saya. Hmm. Jadi dengar-dengar cerita kalau misalnya di PT Pulau Sambu yang merupakan PT salah satu PT kelapa produksi kelapa terbesar lah Mm-mm. di Indonesia. Bisa Bang, dikatakan. jadi mendapat info dibutuhkan dokter klinik. Jadi ya tambah pikir panjang, gas. Ah, Langsung ya. Alhamdulillah Waktu diterima. itu ada saingannya nggak? Kalau untuk saingan, informasi saingan saya nggak tahu, tapi pasti ada dan pasti banyak. Kalau jumlah ditanya jumlahnya berapa atau dari mana-mana aja, oh itu kurang bisa saya jawab. Iya, iya. Yang pasti banyak, Betul, yang betul. pasti banyak. Tapi takdir memilih Bang Dokter untuk bekerja di klinik PT Pulau Sambu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Kemudian cita-cita dokter nih Bang, apakah itu terbesit saat guru nanya waktu SD? Apa cita-citanya gitu kan? Oh jadi dokter, tentara dan lain-lain gitu. Apakah dari situ tertanam atau eh, di saat kita mulai berpikir ke depannya? Oke. Kalau itu sih memang benar tadi kata Hmm, Bang Hairul. iya betul. Dari TK, dari SD, pasti ditanya tuh dengan guru, Hmm, cita-cita kamu mau jadi apa? Mau jadi tentara, polisi, dokter. Pada saat di usia-usia SD, saya masih kepikiran menjadi dokter tuh nanti bisa membagikan orang tua, betul, punya uang banyak, betul. pamornya tinggi, segala macam. Dibilang punya inilah, punya power lah waktu pikiran SD. Nah, nggak tahu sejauh umur semakin panjang, semakin lama saya juga kepikiran, eee, nampaknya memang bagus lah, memang harus ditetapkan lah hati ini untuk jadi dokter. Kenapa? Karena melihat orang tua udah tua, ibu udah tua, udah mulai sakit-sakitan, keluarga jauh kadang komplain ke saya fasilitas atau pelayanan kedokteran atau fasilitas Vaskes itu masih kurang. Jadi Betul. saya terbesit dalam hati saya, kenapa nggak saya terjun ke sana? Iya, Dan iya. mungkin tidak banyak pun, sedikit saja saya bisa mengubah hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman, seperti pelayanan dan lain-lain, gitu. Wah ini memang eh, katanya cita-cita dokter itu adalah cita-cita yang paling mulia. Iya, Walaupun memang semua cita-cita baik ya, heeh, karena di porsinya masing-masing. Apalagi dokter juga cukup perjalanan itu cukup panjang ya, Bang Dokter ya. panjang. Iya, belum mungkin ini menurut pengetahuan saya kalau dengar cerita dari teman-teman, kalau dokter itu eh, dibilang bisa dikatakan SPP-nya tinggi, wah banget ya. Kemudian ada proses koasnya gitu saya tahu ya Koasnya, koasnya. Kemudian belum lagi kalau kita mau mengambil dokter spesialis. bener, Nah ngomong-ngomong, by the way, by by the the way, way. by the way, bang dokter, apa perbedaan dokter umum dengan dokter spesialis? Perbedaan. Secara mendasar aja tuh, ke kinerjanya itu gimana tuh? Apa yang buat bedanya gitu? Oke, beda dokter umum dengan spesialis. Mungkin secara umum kita udah sama-sama tahu lah, Ya. dari mulai ilmunya jauh Mm-mm. lebih expert, Mm-mm. jauh lebih paten spesialis ketimbang dokter umum. Bedanya apa? Bedanya dokter umum hanya tahu hampir semua penyakit yang dasar-dasar saja. Mm-mm. Hampir semua tahu tata laksana penyakit yang dasar-dasar saja, dan tahu fungsi obat, hampir semua obat itu yang dasar-dasar saja. Oh iya iya iya. Berbeda dengan dokter spesialis. Dokter spesialis selain dia punya ilmu dokter umum, dia juga akan menekuni
bidang yang dispesialiskan mereka. Oh. Misalnya dokter spesialis kejiwaan. Mm. Itu sampai ke dasar-dasarnya, ilmu sampai ke akar-akarnya mereka udah tertanam. Berbeda dengan dokter umum. Memang dokter umum itu merupakan garda terdepan penata laksanaan ketika pasien datang dan lain-lain. Nanti yang kemudian itu akan dirujuk atau dikonsultasikan ke dokter spesialis. Oh, Tapi iya. semua kompetensi itu yang paling tertinggi tetap ada di tangan dokter spesialis. Oh begitu dok ya. Ngomong-ngomong lagi nih, ada nggak tujuannya menuju dokter spesialis? Kalau ini hampir semua dokter umum ini cita-citanya ini. Cita-citanya dan banyak yang jatuh. Maksudnya banyak yang jatuh, Ya, banyak yang terkendala. Baik itu kebanyakan itu terkendala dari segi finansial. Oh, Nah, iya. kebanyakan. Makanya itu saya bilang tadi di awal-awal, Mm-mm. cita-cita dokter muda yang baru siap lulus universitas, yang baru tertempel nama dokter di belakang namanya, Ya. cita-citanya pasti kepengen bekerja di PT atau perusahaan yang besar. Agar apa? Bisa nabung ke spesialis. Oh, iya. Itu karena lebih besar, biayanya lebih besar, effortnya lebih besar, pengorbanannya lebih besar. Banyak ya. Ah, Pasti dipikirkan dok ya. iya benar. Tapi mudah-mudahan kalau Bang Dokter ada wacana ke sana, kita doakan. Ya, semoga Amin. bisa tercapai. Amin. Selama hampir 8 bulan Bang Dokter Hampir bertugas 10. ya. Hampir 10 ya, 10. sorry. Hampir 10 bulan Bang Dokter bertugas di klinik PT Plus Sambu. Itu banyak dikitnya udah nanganin tuh pasien-pasien, mungkin pasien karyawan, dari karyawan ataupun pasien umum bisa di situ berobat. Bisa. Ataupun pasien umum. Itu kendala mengobati, apa pernah menemukan penyakit mungkin wah ini udah sangat gawat ini. Pernah, Dok? Pas ketemu Bang Dokter ambil sikapnya gimana tuh? Oke. Contohnya yang baru-baru ini, kita nggak nyertakan nama, nggak nyertakan merek dan lain-lain. Mhm. Baru-baru ini ada kejadian seorang ibu-ibu Mhm. yang terpleset Terpleset di pada saat dia sedang membersihkan peralatan masak. oh di dapur mungkin ya? Iya. Mhm. Nah, pada saat itu dikarenakan lantainya licin, terjatuhlah ibu ini. Ya. Terjatuh dengan posisi lutut sebelah kanan itu menyentuh semen duluan posisinya. Oke. Jadi semua beban dalam tubuh itu ditumpuk ke lutut sebelah kanan. Oh iya. Nah, datanglah segera ke klinik. Setelah dicek-cek, setelah dilihat-lihat, saya lakukan pemeriksaan fisik dan lain-lain, ditemukan patah. Tempurungnya atau Tempurungnya tempurungnya? patah. Pendurung Remuk atau gimana tuh? patah. Patah. Patah habis. Bukan hanya remuk-remuk, retak-retak, bukan. Ini Patah kalau habis. seolah gambarkan bentuk tempurung lutut itu gimana tuh? Begini? Gini. Oh gitu. Bentuk tempurung lutut tuh gini. Terbelah dua. Wah. Jadi sini satu, sini satu. Iya. Jadi dua. Ini kan jelas nih nggak bisa kita nanganin. Iya. Apalagi kompetensi dokter umum yang seperti yang saya jelasin nanti nggak Iya, bisa. betul. Makanya mau tidak mau, yang harus saya lakukan pertama, kondisinya harus distabilkan, itu wajib. Kita tidak boleh atau haram hukumnya merujuk pasien atau mengantar pasien ketika kondisi awal pasien itu masih mengkhawatirkan. Oke. Karena kita nggak tahu nih, nanti nggak taunya di perjalanan nyawanya lewat. Iya. Kita kan nggak Iya, tahu. betul. Makanya kita stabilkan dulu kondisinya. Setelah itu baru kita rencanakan rujukan. Nah, gitu. Dan akhirnya dirujuk. Berarti itu adalah sikap yang bisa diambil ya. Kalau memang ada emergency seperti itu, dokter. Oke. Kemudian kita mau membahas pola hidup sehat nih, Dok. Jadi pemirsa tiba-tiba podcast dimanapun berada, jadi ini penting ya. Ini penting walaupun secara mendasar kita lakukan, tapi kita tidak tahu apakah ini sehat apa tidak gitu.
karena mungkin Bang Dokter, ada hal yang kita lakukan baik, belum tentu sehat. Benar, Tapi benar. kita pandang dari sisi kesehatannya. Mungkin yang pertama kita bisa beri pertanyaan nih ya, pemirsa, seberapa penting sarapan untuk kesehatan? Oke. Ya, Seberapa penting ya. sarapan bagi Nah, kesehatan? karena sarapan ini untuk semua orang-orang yang aktivitasnya pagi, baik itu pelajar, guru, TNI, Polri, terlebih lagi dokter, terlebih karyawan yang masuk pagi Ah, ataupun siapa semuanya. Nah, itu kita tidak tahu di rumahnya apakah buru-buru sampai nggak sempat lagi sarapan. Nah, atau memang harus sarapan. Tapi sarapannya gimana tuh biar sehat? Apakah memang harus makan nasi pagi-pagi atau gimana tuh? Sarapan di manusia tuh ibaratkan baterai di mainan anak-anak. Jika tidak ada baterai di mainan anak-anak, maka tidak ada aktivitas dalam mainan itu. Sama dengan tubuh kita. Hmm. Tubuh kita perlu energi, tubuh kita perlu kalori. Nah, itu didapat dari mana? Dari makanan. Nah, ketika kita baru bangun tidur, otomatis makanan yang tadi malam udah terpakai semua energinya. Udah Ah, diproses semua makanannya. Jadi kan untuk aktivitas pagi ini kan masih kosong. Ya, betul. Ah, jadi pentingnya sarapan itu di sana. Itu pentingnya sarapan. Sumber energi sehingga ketika melakukan aktivitas yang cukup berat tidak berujung ke pingsan. Contohnya kayak upacara-upacara anak sekolah, Ya, betul upacara betul. nggak sarapan apa? Pingsan. Pingsan. Ah, Ya. gitu. Oke. Intinya penting ya. Penting Penting. penting sekali ya. Kemudian yang pengen kita tahu Dok, apa saja konsumsi makanannya yang paling baik untuk dimakan saat sarapan? Makanan yang bagus ya Iya. seperti makanan pokok kita, seperti nasi. Oh, Da nasi boleh Dok ya kalau Nasi pagi-pagi? boleh, nggak masalah. Heeh. Nah, makanan seperti roti juga nggak ada masalah. Nah, tapi dengan porsi yang memang kita jaga. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak bagus. Sesuatu yang kekurangan juga nggak bagus Nggak juga. bagus ya. Jadi kita ada di rank porsinya masing-masing. Betul. Jangan pula karena kita dokter ini bilang makan nasi banyak-banyak pagi-pagi, nggak taunya 2 piring. Wah, itu salah. Itu salah. Itu juga bisa buat ngantuk gitu. Iya. Bisa Eh, untuk ngantuk. ya yang jelas sesuai porsinya. Kalau mau makan nasi jangan berlebihan. Benar. Iya, itu apapun ya apapun. Apa? Oke. Kemudian, Bang Dokter, nah ini penting nih. Terkait makan juga nih. mm, Kita biasanya jam paling ideal makan malam itu jam berapa, Dok? Jam paling ideal makan malam. Hmm. Kalau menurut saya tidak mematok itu jam, mau jam 12, mau jam 1, mau jam berapa. Pokoknya jika mau tidur, usahakan 2 jam sebelum tidur itu makan. Itu Makan. paling lambat. Paling Itu yang lambat. paling lambat. Nah, kalau misalnya eh, mau udah ngantuk nih, udah mau Mm-mm. tidur Ya, dan baru mau makan, bagus nggak usah lah. ya. Lanjut pagi aja. Oke, 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 oke. Kalau misal gini, kita mau tidur jam 12 malam nih. Itu otomatis kita harus makan jam 10. Benar, 2 jam lah ya. 2 jam, Nah, 2 sampai misal 3 nih, jam. misal habis habis sholat isya, kelelahan, terus lupa makan tertidur nih. Bangunnya jam 1 jam 2. Itu kita mau makan. Mm-mm. Bahaya buat kesehatan atau gimana? Atau ada bisa gejalanya sampai ke obesitas kalau itu dibiasakan? Gini teorinya. Ah, ah. Ketika kita makan, misalnya kita tidur bangun jam 1 dan kita lapar nih, kepengen makan. Sama balik ke teori tadi, Mm-mm. tidak boleh makan kalau misalnya kita 2 jam sebelum tidur. Kalau udah mau 1 jam, misalnya mau tidur lagi pukul 2, bangunnya pukul 1, Iya, kan Kak cukup 2 jam, iya betul. enggak usah makan. Oh, biar aja. Kenapa gitu? Ah, ah. Kenapa gitu? Biar aja lapar. Biar aja lapar. Karena besoknya bakalan di apa lagi, diputar lagi circle-nya. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dipaksa juga makan, akan mengganggu kualitas tidur. Kalau kualitas tidur udah terganggu,
bukan hanya mood saja yang terganggu, tapi pikiran dan beban pikiran juga bakal sembraut. Itu dia. Berarti itu siklus yang kurang sehat ya, Dok ya. Kurang sehat. Nah, itu ya tipsnya kalau memang kita ingin makan malam ataupun ingin seperti yang saya katakan tadi, ada kasus habis sholat isya ketiduran nih misalnya, Dok ya, kebangun jam 1, jam 2. Itu pakai pola yang lebih baik 2 jam sebelum tidur makan gitu. Makan. Ya, oke. Nah, satu lagi nih, Dok, mungkin sorry Bang Dokter, mungkin saya, Bang Dokter atau teman-teman lainnya itu kalau nggak sempat olahraga siang, olahraga malam. Nah, itu apalagi mungkin futsal. Nih Bang Yudis, mana Bang Yudis? Nanti Bang Yudis nonton bagian ini ya. Nih sore tadi udah main bola nih, Dok. Malam tadi main futsal lagi dia, Dok. Tandain. Nih pertanyaan nih, olahraga malam tuh baik apa tidak untuk kesehatan? Nah, ini segmennya Bang Yudis nih. Gimana tuh, Dok? Ya. Kalau memang kayak gitu, itu pertanyaannya bagus. Oke. Pertanyaannya bagus. Thank you. Jadi kan ada nih kadang kalau misalnya karyawan atau kerja kantoran itu kan nggak mungkin itu olahraga di pagi hari, dan pulangnya kadang sore, kadang bahkan sampai malam nggak sempat olahraga sore. Jadi kalau misalnya ada yang nanya boleh atau tidak olahraga malam, boleh. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, dengan catatan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, Bang Yudis. Jangan dipaksakan. Hati-hati jantung Anda. Jadi gitu. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak bagus. Okay. Jadi kita udah tahu, setiap orang, setiap manusia pasti tahu limitnya masing-masing. Yep. Jangan sampai limit ini terlewati. Kalau udah limit itu terlewati, siap-siap banyak penyakit yang nunggu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dari pagi sampai malam bekerja, rasa-rasanya masih kuat untuk olahraga, silakan olahraga. Tapi kalau udah capek kali, jangan dipaksakan. Betul. Nah, gitu. Oke, betul. Terima kasih nih, Dok. Saran dan jawabannya sangat bagus. Jadi selanjutnya nih kita akan masuk ke segmen benar atau salah. Tepuk tangan semuanya. Seru penontonnya. Penontonnya bukan penonton dahsyat ya. Kalau penonton dahsyat dibayar. sorry. Ini tentang pola makan, Dok. Benar atau salah? Makan malam di atas jam 20.00 bisa bikin gemuk. Salah. Salah. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya gemuk atau tidaknya bukan tergantung jam berapa kita makan, tapi seberapa banyak kalori yang kita makan. Kalorinya dimakan. Oke. Next. Benar atau salah? Kalau demam, langsung minum paracetamol lebih baik daripada dibiarkan. Benar sekali. Lebih baik makan paracetamol daripada dibiarkan. Karena paracetamol itu merupakan golongan obat antipiretik. Nah, obat antipiretik ini adalah obat anti demam. Kalau misalnya anak atau bapak atau ibu demam, bisa langsung kasih. Asal sesuai dosis. Itu saja. Jangan bilang paracetamol itu aman. Nggak taunya makan 10. Ada obat overdosis paracetamol, ada. Keracunan paracetamol ada. Makanya tetap dalam porsi. Sebaiknya memang ke dokter. Iya, betul. Jadi benar ya? Benar. Kalau dikonsumsi dengan benar juga. Iya, benar. Oke, selanjutnya Bang Dokter, benar atau salah? Obat herbal lebih aman daripada obat kedokteran. Benar. Obat herbal lebih aman daripada obat-obat kedokteran. Itu contohnya dalam bidang kimia, maksudnya kan, bahan baku kimia. Obat herbal itu minim efek samping dan efektivitasnya juga beberapa udah ada penelitiannya dan sudah teruji. Jadi benar ya. Jadi nggak apa-apa dikonsumsi. Nggak masalah. Kalau misal, maaf Bang Dokter, saya potong. Kita udah berobat nih ke dokter, kan ada obat yang kita konsumsi. Terus kita sampaikan nih, apakah kita sampaikan nih, jujur kan, ini Pak Dokter, saya juga ada konsumsi obat herbal nih. Sementara kan obat dari dokter masih saya konsumsi juga nih. Nah, mana yang akan saya dahulukan gitu?
Mm-mm. untuk dikonsumsi ya. Obat herbal dihabisin dulu baru lanjut obat dokter atau gimana? Tergantung kondisi. Kan pasiennya kan udah pernah meminum obat herbal itu di rumah. Kita lihat, kita tanyakan ke pasiennya, ada ndak efeknya pada tubuhnya. Kalau misalnya keluhannya udah berkurang, itu berarti kan ada efeknya. Silakan dilanjutkan, nggak masalah. Yap. Tapi tetap ada beberapa obat mungkin dari dokter yang dibawa pulang juga. Hmm. Tetapi kalau ketika dokter menanya, Bapak setelah minum obat herbal ini, apakah sudah baikan atau tidak? Jawabannya tidak, hentikan. Itu aja. Iya, iya. Nanti baru pakai Oke. obat-obatan. Berarti juga tergantung petunjuk dokternya gimana. Benar. Oke. Tentang kebiasaan keseharian nih Bang Dokter. Benar atau salah, tidur siang bikin susah tidur malam? Oh, bisa benar, bisa salah. Kenapa gitu? Tergantung. Kalau misalnya memang jam kerja kita terlalu sibuk, malah tidur siang walaupun cuma 1 jam itu bisa menambah kualitas tidur. Iya. Nah, jadi nggak masalah. Salah jika misalnya pola tidur kita nggak bagus nih. Mm-mm. Pola tidur malam kita nggak bagus. Alih-alih kita mengubah pola tidur malam, tetapi kita tidur di siang hari. Itu yang salah. Nah, tetap yang paling optimal itu tidur di malam hari. Lebih bagus tidur di malam hari daripada tidur di siang hari. Tapi kalau misalnya udah teratur tidur malamnya, kalau misalnya kecapean tidur siang juga nggak masalah, selagi pola tidur malamnya tidak terganggu. Oh gitu ya. Intinya jangan begadang. Jangan Jangan begadang. Kalau berdagang gimana? Boleh. Boleh. Berdagang sambil begadang. Wah. Oke, next ya Bang Dokter ya. Benar atau salah, stres bisa menyebabkan sakit fisik seperti mah atau darah tinggi? Salah. Wow, salah. Stres tidak menyebabkan sakit mah atau sakit hipertensi. Tapi stres bisa mempengaruhi gaya hidup yang berakibat ke arah hipertensi dan ke arah mah. Nah, ada 2 tipe orang. Kalau stres ada yang makan banyak. Ya. Ada lagi 1 tipe orang yang kalau stres dia merenung di pojokan. Di Danau Raja. Di Danau Raja. Dengan tipe manusia yang kedua ini, yang ketika lagi stres dia merenung, tentu dia tidak bakalan kepikiran lagi untuk makan, tidak kepikiran lagi untuk istirahat, karena kepalanya, otaknya udah sangat aktif memecahkan masalah, entah itu masalah keluarga, pekerjaan dan lain-lain, yang membuat dia tidak ingat sama sekali makan. Ini yang berujung kepada sakit mah. Oh iya. Iya. Berarti tergantung situasi juga ya? Tergantung situasi. Dan itu juga kualitas tidur juga bakalan terganggu. Kalau misalnya stres pasti susah tidur. Kalau udah susah tidur, tidur kurang. Kalau tidur kurang, ya hipertensi. Itu lingkaran setan. Oh iya. Gitu. Berarti sebisa mungkin kita harus menjaga kebiasaan hidup pola sehat. Iya, benar sekali. Next, benar atau salah, berkeringat banyak berarti tubuh sehat? Bisa benar, bisa salah. Benarnya di mana? Ketika keringat itu timbul ketika pada suasana panas atau ketika kita lagi exercise atau berolahraga, keringat banyak keluar, itu bagus. Tapi kalau misalnya kita dalam suasana dingin atau anteng-anteng aja, nggak melakukan aktivitas apa aja, tiba-tiba keluar keringat nih, bisa jadi jantung. Gejala mungkin. Bisa jadi gejala jantung. Kalau keringatnya tiba-tiba nih oke jadi dok. Terus dia ketemu perempuan langsung keringatan. Itu gimana tuh? Mungkin Bang Munil gitu, Bang Munil. Itu konteksnya udah berbeda. Konteksnya tapi bisa dikatakan masih sehat lah ya. Sehat. Masih normal itu berarti. Itu sangat normal itu. Intinya kalau keadaan dan cuaca dingin terus kita keringatan itu lebih baik diperiksa. Lebih baik diperiksa, dicari tahu. Siap.
Ini segmen terakhir benar atau salah tentang pemeriksaan dan gejala nih Bang Dokter. Ada beberapa poin. Benar atau salah, kalau sudah vaksin tidak perlu lagi cek kesehatan. Sudah vaksin Mm-mm. tidak perlu lagi cek kesehatan. Sebenarnya benar, Mm-mm. benar. Jika tidak ada keluhan. Vaksin Oke. ini kan dalamnya ada isinya serum, serum dari virus atau bakteri, bagian tubuh virus atau bakteri atau virus yang dilemahkan. Biasanya yang menimbulkan keluhan ini itu bakteri yang dilemahkan. Makanya kebanyakan anak itu demam segala macam. Jika demam kayak gini, itu udah normal untuk vaksinasi. Kewajiban orang tua atau kewajiban kita sebagai yang tahu Mm. ilmunya, pergi ke dokter, tangani demamnya. Oke. Nah, bukan berarti nanti anak aku kalau divaksin demam nih nggak usah lah, nggak gitu, Oh, iya iya jangan, iya, iya. malah merugi kalau nggak Mm-mm. vaksin, gitu. Apalagi kalau dari kecil itu apa suntik cacar itu ya, Dok ya. Iya, Sampai berbekas nih, jadi iya, tanda. Jadi tanda kalau pas udah gede ya. ah, ah. Oke oke, siap siap. Selanjutnya, benar atau salah sakit kepala terus-menerus bisa jadi tanda tumor? Sakit kepala terus menerus bisa jadi tumor. Benar, Benar. benar. Tumornya apa maksudnya tumor itu bisa dilihat dari benjolan atau gimana tuh, Dok? Tumor itu kalau tepatnya di kepala itu nggak bisa, Hmm. apalagi di dalam rongga kranium atau tengkorak kepala di dalam, Mm-mm. itu sama sekali nggak terdeteksi kecuali pakai alat, misalnya pemeriksaan CT scan. Oh, kalau Nah, tidak terdeteksi juga. kalau tidak terdeteksi juga Ah. berarti bukan tumor. Oh. Sakit kepala itu bisa disebabkan oleh tumor, bisa disebabkan oleh kurangnya peredaran darah ke otak, bisa jadi perdarahan, Mm. bisa jadi faktor yang lain. Nah, Oke. nanti banyak itu pemeriksaannya. Iya Kalau iya iya. misalnya di CT scan nggak dapat, nanti dicoba satu-satu, coba satu-satu gitu sampai dapat. Gitu. MRI termasuk. Termasuk MRI. Kalau sering-sering bukan sering-sering. Misal nih, ada pasien terus udah CT scan Mm-mm. sekali. Terus beberapa bulan CT scan lagi. Terus beberapa bulan CT scan lagi atau ke MRI itu baik untuk tengkorak kepala itu gimana tuh, Dok? Pengaruh atau efek Iya iya sampingnya. iya. Kalau pengaruh ke efek sampingnya saya kurang kurang tahu, belum Mm, ada baca artikel tentang itu. Tapi yang pasti itu berhubungan dengan radioaktif lah ya. mm-mm. Eh, Sinar apa itu, Dok ya? iya. Tapi kalau misalnya memang dianjurkan, kita kan disuruh milih. Kalau misalnya manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, itu yang kita prioritaskan. Oh, oke. Jangan Siap. mentang-mentang kita takut pemeriksaan A atau pemeriksaan B, kita Mm, nggak melakukan pemeriksaan itu yang salah. ya, oke oke oke. Ah, Yang jelas juga ikut saran dari dokter. benar. Oke. Ini terakhir. Ah, Benar atau salah yang terakhir? Benar atau salah? Asam urat cuma menyerang ke orang tua. salah, Salah, Dok ya? salah. Orang Berarti orang saya muda mungkin saya mungkin bisa juga. bisa, Oh, tapi mudahan bisa. jangan, Dok. Kalau udah menumpuk kristal asam urat di sendi-sendi kita, Hmm. bisa nyeri-nyeri sendi bisa. Kenapa yang paling sering tuh kena orang tua? Ya, Karena ya. orang tua itu udah banyak penyakit degenerasi atau penyakit menuanya. Mm. Contohnya apa? Contohnya pelumas di antar sendi itu udah nggak ada lagi. Itu Ya. kalau misalnya digesek terlalu lama terkikis. Mm-mm. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri juga. Mm-mm. Ada yang namanya osteoporosis atau pengkeroposan tulang. Nah, Oke. itu juga bisa memperburuk. Mm-mm. Makanya lebih banyak orang tua yang mengeluhkan asam urat ketimbang anak-anak muda. Ya. Gitu. Biar tidak terjadi pada anak-anak muda nih, Dok. Asam urat tadi. Apa yang mesti dilakukan? Biar terhindar. Biar terhindar itu kurangin makan kacang-kacangan. Kacang-kacang motor. Ta- Tahu tempe juga kurangin. Oh, itu. Tahu Oh, bukan tidak boleh. dikurangin, Dikurangin ya. dikurangin. Misal kalau beli gorengan makannya setengah aja. Bukan gitu Gitu. juga. Oh. Karena kan bahan utama tahu tempe Mm. itu kan kedelai.
Ya. Kedelai kan notabene kan kacang-kacangan. Mm-mm. Itu tinggi asam urat. Berarti Ah, orang tua yang lagi terkena asam urat juga jangan makan itu. jangan dulu. Jangan dulu. Kalau bisa hentikan dulu. Oke. Dan konsultasi lagi ke dokter, nanti dokter kasih obat penekan asam uratnya. Oke, ditekan. Ditekan. Oke, itu dia seputar dari benar atau salah. Dan tibalah kita di penghujung tiba-tiba podcast. Jadi malam ini kita sudah diberi ilmu yang sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan semuanya termasuk saya, kita bisa menerapkan apa yang baik dijelaskan dari Bang Dokter Ari tadi. Apa yang mungkin candaan kita kurang baik di pemirsa itu jangan dicontoh, itu Bang Dokter ya. Nah, jadi para pemirsa kalau mau ketemu dengan Bang Dokter Ari gampang. Kemana Bang Dokter? Harus sakit dulu bisa baru bisa ketemu. Boleh kalau mau konsultasi boleh. Ya, konsultasi boleh, ya. Silakan datang ke klinik PT Pulau Ya, Sambung. tapi harus ingat Bang Dokter, harus sekitar kesehatan. Iya. Jangan nomor HP ditanya. Kan tadi ingat kan sudah punya pacar. Jadi tipis nih anak-anak mudanya nih, cewek-cewek ini tipis nih kesempatannya atau harapannya. Tapi mudah-mudahan bisa dapat calon dokter yang lainnya. Amin. Amin. Jadi Bang Dokter, terima kasih banyak sudah mampir ke Tiba-Tiba Podcast. Sukses di sini, semoga betah ya, Mas ya. Semoga betah tugas di sini. Kemudian mudah-mudahan nanti fashion show lagi. Jadi tumbal lagi nampaknya ini. Jadi Jadi kita tunggulah di Milad Sambu ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat Bang Dokter tampil di situ. Oke, jadi kita undur diri dulu. Saya Khairul Akbar dan tamu kita. Dokter Ari. Jadi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba podcast. See you next time.